Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kompetensi pedagogik guru. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi dan etika keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma, SPD, MPD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anita dengan NIM 1201052010. Yang kedua, saya sendiri, Exileri Miftahul Fitri dengan NIM 1201052360. Yang ketiga yaitu Irma Ningsih dengan NIM 120105200093. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, implementasi, dan pandangan Islam mengenai kompetensi pedagogik. Satu, pengertian kompetensi pedagogi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogi? Kompetensi menurut Usman pada tahun 2005, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang. Sedangkan pedagogi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagogi diartikan sebagai ilmu pendidikan yang bersumber dari kata pedagogi. Sementara pedagogi artinya sesuatu yang bersifat mendidik. Jadi kompetensi pedagogi adalah kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada karakteristik kompetensi pedagogi guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai teori dan prinsip pembelajaran. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya, sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, dan bersikap antusias dan positif. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Selanjutnya yaitu implementasi kompetensi pedagogik guru. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, dalam mengajar, sudah seharusnya kita menguasai karakteristik dari setiap peserta didik yang akan kita ajarkan. Baik itu dalam hal gaya belajarnya, latar belakangnya pada pembelajaran sebelumnya, tingkat kecerdasan setiap siswa, serta kondisi keluarganya, baik lingkungannya ataupun dalam hal ekonominya. Karena kita tidak bisa menyamaratakan perlakuan kita terhadap setiap siswa. Selanjutnya yaitu menguasai teori belajar dan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sebelum melakukan praktek belajar,
seorang guru sudah harus mempunyai landasan atau teori yang akan ia gunakan pada saat proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus menetapkan pendekatan apa sih yang akan dia gunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum, seorang guru harus dapat mengembangkan indikator-indikator yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang dia ajarkan. Sedangkan RPP yang dibuat mencakup komponen kegiatan belajar, proses belajar, metode, teknik, dan lain-lain yang ia terapkan atau yang ia gunakan di kelas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dia ajarkan. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mendidik. Sebagai seorang guru, kita harus mampu membuka kelas secara terampil, kreatif, serta inovatif. Tidak hanya itu, kita sebagai seorang guru, kita juga harus menguasai materi pembelajaran yang akan kita jelaskan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita juga harus menyusun strategi seperti apa yang akan kita gunakan dalam kelas. Contohnya seperti kita menggunakan media pembelajaran yang mana media tersebut dapat membuat siswa tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan dan memudahkan mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Guru harus mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, setiap siswa itu pasti memiliki bakatnya masing-masing. Nah, di sini kita sebagai seorang guru kita harus menggali bakat mereka agar bakat mereka itu muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan TIK. Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, teknologi pun semakin berkembang pesat. Nah, kita sebagai seorang guru sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Seperti halnya YouTube. Kita bisa memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran. Kita memperlihatkannya kepada siswa agar siswa dapat lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi mereka tahu, oh ternyata YouTube itu tidak hanya untuk nonton film yang kartun, tapi juga bisa memberikan pembelajaran, pengetahuan kepada mereka. Seperti kalau untuk kita guru itu bisa membantu dalam hal tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, serta variasi budaya. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan evaluasi belajar. Yang pertama yaitu penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan guna untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu tes kemampuan dasar. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Kita melakukan tes dasar. Apakah siswa tersebut paham dengan apa yang kita sampaikan? Selanjutnya yaitu penilaian akhir. Ini biasanya berada di akhir semester. Di sini itu merangkum segala pemahaman siswa. Dari setiap materi yang kita jelaskan, disinilah penilaian akhirnya. Hasil akhir dari apa yang telah dibahas di kelas selama 1 semester. Nah, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, terkhusus penelitian tentang kompetensi pedagogik dalam tafsir Al-Quran yang terdiri dari kemampuan pendidik untuk memahami peserta didik, mengetahui tujuan pendidikan Islam, memahami kurikulum pendidikan Islam, menguasai materi dan metode pembelajaran Islam. Kemudian kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu kemampuan memahami peserta didik. Nah,
Untuk memahami peserta didik, tentunya seorang guru akan melakukan komunikasi atau interaksi dengan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa menggunakan bahasa yang efektif, ucapan yang membekas, dan ahsan, yaitu ucapan yang baik. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan yang baik yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-8 ini dia berkaitan dengan ucapan yang ahsan, yang mana yang harus diucapkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ada tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan di Indonesia, adapun tujuan adanya pendidikan di Indonesia secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk kepribadian seorang peserta didik sebagai seorang muslim yang selalu beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam itu artinya seorang guru harus bisa mengarahkan peserta didiknya agar menjadi seorang muslim yang memiliki ilmu, kemudian yang beribadah hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang dikatakan sebagai kurikulum itu adalah aturan ataupun hal-hal yang mencakup pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan Islam itu meliputi materi-materi yang diberikan kepada peserta didik yang berkaitan dengan ilmu untuk kehidupan dunia dan akhirat, sehingga tujuan pendidikan Islam dalam mewujudkan seorang muslim yang salih dunia dan akhiratnya dapat tercapai. Jadi, kurikulum pendidikan Islam itu adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat dan berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan metode pembelajaran Islam yang tepat. Nah, artinya seorang guru selain harus memahami peserta didik, harus memahami atau mengetahui tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, guru juga harus mengetahui dan memilih metode pembelajaran Islam yang tepat. Nah, adapun metode pembelajaran yang disesuaikan dengan ajaran Islam, contohnya metode uswatun hasanah, yaitu keteladanan yang baik. Kemudian metode ceramah dengan hikmah dan mau'idlah hasanah. Kemudian kolaborasi metode pembelajaran dan berpikir kreatif, metode kisah atau cerita, dan lain sebagainya. Jadi, metode-metode dalam pembelajaran Islam yang digunakan ini untuk membantu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami harap kalian dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.